Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salam sejahtera, salam kebahagiaan. Semoga dalam keadaan sehat, berkah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan dari COVID, dari bencana, dari musibah. Allah berkahi hidupnya semuanya, yang menonton maupun yang tidak melihat YouTube saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi hidupnya. Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ingin membahas tentang masalah kehebatan istighfar. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang kita perbuat, baik itu dosa kecil maupun itu dosa besar, baik itu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh, seorang ulama besar. Beliau pernah didatangi oleh tamunya. Kemudian tamu ini datang meminta petunjuknya. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya sudah bekerja, saya sudah membanting tulang, namun hidup saya biasa-biasa saja. Mohon petunjuknya, apa yang harus saya lakukan? Ternyata Imam Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada lagi orang yang datang meminta petunjuknya. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya sudah puluhan tahun menikah, tapi saya tidak atau belum diberikan keturunan. Saya sudah berobat ke dokter sana, ke dokter sini, dengan teknologi yang canggih, tapi tetap saja saya tidak punya anak. Saya mohon petunjuknya, wahai Imam Hasan Al-Basri. Lantas Imam Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah istighfar. Sudah 2 tamu yang datang, 2 kali Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga datang lagi. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya bekerja membanting tulang, pagi, siang, malam, tiada henti-hentinya. Tapi tetap saja rezeki saya nggak kelihatan. Rezeki saya begitu-begitu saja. Bagaimana ini Imam Hasan Al-Basri? Lantas Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulanglah 3 orang tamu ini. Lantas istrinya bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, wahai suamiku, kenapa 3 orang ini bertanya tentang rezeki, engkau selalu menjawab perbanyaklah istighfar? Kenapa tidak ada tambahan yang lainnya? Apakah memberikan modal? Ataukah tempatnya yang kurang bagus? Ataukah di dalam memanagenya atau marketing dan lain sebagainya? Tapi kenapa semuanya kau jawab perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar? Lantas Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dia sudah ikhtiar, dia sudah usaha. Usahanya, ikhtiarnya sudah besar. Mungkin dalam hidupnya ia pernah melakukan kesalahan, ia pernah melakukan dosa-dosa, sehingga akhirnya Allah tutup rezekinya. Dari sinilah ketika dia sudah usaha yang maksimal, namun Allah belum memberikan hidayahnya, petunjuknya, Allah belum bisa memberikan rezekinya, karena dia masih terhalang dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillah,
Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezekinya dari segala penjuru. Kesulitannya Allah permudahkan, rezekinya yang di bawah Allah angkat, yang di atas Allah turunkan, yang di sebelah kanan sebelah kiri Allah keluarkan, yang jauh Allah dekatkan, yang di atas Allah turunkan, yang di bawah Allah bukakan. Ini nggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sudah jamin orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kelancaran, rezekinya Allah mudahkan, kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Coba sekali-kali datang ke rumah ulama-ulama besar. Saya pernah ziarah ke Abah Anom di saat beliau masih hidup. Banyak sekali orang yang datang berbondong-bondong ke tempat beliau, hanya sekedar minta doa dari Abah Anom, keinginan hajatnya agar dikabulkan. Karena mereka menganggap bahwa Abah Anom ini adalah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Abah Anom, kalau dilihat secara kasat mata, dia itu kekuatan tubuhnya, fisiknya sudah lemah. Orang salaman aja tangannya dipegang sama orang yang mengurus Abah Anom. Tangannya dihentakkan kepada orang yang ingin bersalaman. Itu secara kasat mata kita, secara logika kita dia nggak mampu. Tapi penglihatan secara zahir tidak sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki karamah yang sangat luar biasa. Rezekinya begitu banyaknya. Setiap orang yang datang, puluhan, ratusan, mungkin ribuan orang, setiap hari orang datang berkunjung ke tempat beliau. Beliau selalu suguhkan makan. Setiap hari. Saya bertanya, Pak, ini nasi dari mana? Dari Abah. Apakah hanya Sabtu Minggu? Oh enggak. Setiap hari Abah memberikan makan kepada tamunya. Ini sangat luar biasa. Dia yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki, Allah akan mudahkan segala urusannya. Dan terbukti orang yang dekat dengan Allah itu rezekinya berlimpah, bertambah. Namun hebatnya orang-orang semacam itu tidak diperbudak oleh kenikmatan dunia, tapi dunia yang malah justru beliau perbudak. Karena banyak orang yang rezekinya banyak lupa dengan Allah, diperbudak oleh dunianya, pergi sana ke luar negeri, ke Amerika, ke Jerman, ke Jepang, ke Cina. Tapi sangat disayangkan beliau tidak melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah ke tanah suci dan lain sebagainya. Mereka lebih senang jalan-jalan ke luar negeri daripada berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, kalau kita ingin Allah berikan kemurahan rezeki yang halal, yang berkah, mari dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar. Yakinlah dengan keajaiban istighfar Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran usaha-usaha kita. Rezeki Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.